Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kifari Ramadan dari kelas 1 Tingkat ITA NRP 31206000029. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana tentang pemrograman framework minggu 6, yaitu key konsep atau kunci dari konsep framework Y ini. Langsung saja, yang pertama yaitu ada komponen. Jadi aplikasi Y2 ini merupakan aplikasi yang menganut konsep OOP atau Object Oriented Programming yang dibangun dengan menggunakan komponen. Nah, komponen ini merupakan sebuah extended class atau objek dari Y-based komponen ini. Lalu Y aplikasi pun sebenarnya juga merupakan sebuah komponen. Y aplikasi dapat diakses melalui Y-app, $up. Lalu kelas atau objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu property, event, dan behavior. Nah, salah satu contoh komponen adalah date picker widget, atau seperti pada gambar tulisan coding ini. Lalu komponen ini dapat digunakan dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Nah, properti dari komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Komponen di Y2 ini sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya CPU dan memori yang cukup besar. Nah, jika kelas atau objek komponen yang Anda buat tidak membutuhkan event dan behavior, Anda dapat membuatnya dengan mengextend Y-based object atau ini. Lalu custom komponen. Oke, jika diperlukan, Anda dapat membuat custom komponen sendiri dengan cara membuat file PHP yang berisi custom komponen Anda dan letakkan di direktori komponen. Jika belum ada. Nah, kebetulan pada kali ini saya telah membuat direktori komponen sendiri, lalu dengan isi file PHP yaitu my component. Nah, isi dari my component ini terdiri dari tiga metode, yaitu yang pertama metode myHandler untuk menampilkan console log hello ini menggunakan JavaScript di dalamnya. Lalu metode setPMHS, lalu metode getPMHS. Nah, lalu di sini juga ada dua variabel, yaitu public dan private, yang nanti akan saya jelaskan. Nah, tambahkan komponen. Nah, lalu setelah membuat dan file tadi, tambahkan komponen Anda ke dalam konfigurasi file web.php. Nah, setelah membuat file dan folder tadi, kita masuk ke web.php dan kita panggil komponen yang telah kita buat tadi dengan, ya ini nama filenya my component, lalu kelasnya, lalu ada event handler tadi. Oke. Lalu ini masih belum. Oke, lalu selanjutnya kita menuju ke properties. Nah, pada PHP, variabel di dalam sebuah kelas juga disebut properties. Y2 mengenalkan sebuah cara penanganan properties dengan metode getter and setter. Nah, metode getter adalah metode yang namanya dimulai dengan kata get, sedangkan setter dimulai dengan kata set. Anda dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa, dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set, merupakan yang seperti pada contoh di sebelah ini. Atau sudah saya tuliskan di VS Code. Nah, di sini pada variabel MHS, di sini bersifat publik, dan yang PMHS ini bersifat private. Nah, lalu di fungsi set PMHS yang berarti setter, ini isinya untuk
apa ya, mengassign value ke PMHS yang private tadi agar bisa ditampilkan. Begitupun juga dengan yang get. Nah, dengan getter dan setter, Anda dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Misal, Anda dapat membuat sebuah string property yang isinya selalu huruf kecil. Untuk membuat kelas yang memiliki kemampuan ini, Anda harus mengextend kelas tersebut dari base object. Sebentar, lalu kita ke index.php. Nah, oke, untuk mengakses yang variabel yang telah dibuat tadi, nah, kan ini tadi ini kan variabel publik, jadi tidak perlu dipanggil, yang seperti tidak perlu membuat function khusus untuk mengaksesnya di kelas lain. Jadi ini langsung saja dipanggil dan ditampilkan di sini. Isinya giveary publik. Nah, lalu untuk yang variabel yang private ini harus membuat function seperti ini dulu agar dapat dipanggil di kelas lain, misal di index.php ini. Bisa refresh. Nah, ini muncul giveary private. Oke, lalu untuk selanjutnya ini events. Event itu dapat diartikan sebagai suatu kejadian. Nah, dengan memanfaatkan event memungkinkan kita memasukkan kode program tertentu ke dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Sebuah event dapat dikaitkan dengan salah satu atau lebih event handler. Event handler juga adalah metode yang akan digunakan secara otomatis ketika sebuah event terjadi atau trigger. Di sini tadi saya juga sudah. Nah, ini salah satu contoh penggunaan event handler yang di-trigger. Ya, yang ini. Lalu tidak ada lagi, cuma itu saja. Ya, cuma itu saja. Nah, contoh penggunaan event ini, Anda ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses rute, item index, dan item create. Anda ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika ada pengguna yang menghapus data. Anda ingin membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Intinya banyak ini manfaatnya. Nah, menggunakan event. Didefinisikan event, definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Buat sebuah metode yang berisi hal-hal yang dikerjakan jika terjadi suatu event, metode ini disebut event handler. Misal yang ini termasuk event handler tadi, suatu metode ini. Kaitkan event ke event handler, trigger. Nah, ini tadi triggernya itu di sini. Nah, yang event handler tadi. Trigger, event menggunakan metode trigger. Nah, ini menggunakan metode trigger. Oke. Lalu ini ada behavior. Dengan behavior Anda, sebentar. Dengan behavior, Anda dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Nah, Anda juga dapat mengattach behavior pada komponen dengan teknik statically
atau dynamically. Statically adalah mengattach behavior pada sebuah komponen dengan mengoverride method behavior. Dynamically adalah mengattach behavior pada sebuah komponen dengan memanggil method attach behavior. Seperti contohnya di sini. Lalu masih behavior, Y2 menyediakan beberapa built-in behavior, diantaranya yaitu access control, timestamp, dan blimable. Access control ini adalah behavior digunakan untuk memfilter hak akses pengguna terhadap controller action. Lalu timestamp ini digunakan untuk mencatat waktu pembuatan dan perubahan data di tabel secara otomatis. Nah, Anda perlu membuat kolom created at atau uploaded at dengan tipe data integer pada tabel terkait. Blimable behavior itu digunakan untuk mencatat user ID yang melakukan pembuatan ataupun perubahan data di tabel secara otomatis. Nah, Anda juga perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data integer pada tabel terkait. Oke, lalu kita masuk ke konfigurasi. Konfigurasi banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Format dari konfigurasi dapat dideskripsikan dalam bentuk array seperti berikut ini. Class, class name, property name, dan seperti yang kita buat di komponen tadi di web.php seperti ini contohnya. Lalu konfigurasi untuk GUI aplikasi merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan konfigurasi. Lalu ada alias. Alias digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Untuk sebuah alias harus dimulai dengan karakter @. Untuk mendefinisikan alias, dapat Anda lakukan dengan cara set alias @foo. Jadi @foo itu isinya path to foo. Atau misal @bar. Bar itu jadi example.com itu jadinya bar, begitu. Lalu ini masih alias, ini juga dapat didefinisikan pada aplikasi configuration web.php. Ya, seperti ini contohnya. Lalu ini ada predefined alias. @y, the directory where the base.php file located. @app, the base path currently running application. Ya, ini contoh-contoh predefined penggunaan alias. Lalu ada class auto loading. Aplikasi Y bergantung pada mekanisme class auto loading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Autoloader dipasang ketika Anda mengincludekan file y.php. Secara default, Y menggunakan dua kelas autoloader, yaitu Composer Autoloader dan Y Autoloader, yang diletakkan pada entry script file index.php. Jika Anda menggunakan beberapa kelas autoloader, pastikan Y Autoloader ditempatkan di tempat yang paling akhir. Nah, ini selanjutnya ada latihan, tetapi ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Oleh karena itu, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.